Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sofyan Al-Azizi, Ilham Dwi Kurniawan, Melina Mutiara Putri, dan Anwar Masroni. Di sini saya akan menyampaikan paradigma brute force dan prototipenya. Oke, kita langsung saja ke definisinya. Yang pertama yaitu definisi brute force. Brute force yaitu pendekatan yang lempeng untuk memecahkan suatu persoalan, biasanya didasarkan pada pertanyaan pada persoalan. Definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan persoalan dengan sangat sederhana, langsung dan jelas. Cara kerja algoritma brute force: enumerasi, list setiap solusi yang mungkin dengan cara yang sistematis. Evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu dan simpan solusi yang terbaik yang ditemukan sampai sejauh ini. Bila pencarian solusi berakhir, umumkan solusi yang terbaik. Oke, kita langsung saja ke karakteristik algoritma brute force yang akan disampaikan oleh Melina Mutiara Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Mutiara Putri. Saya akan sedikit melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Mas Sofyan. Poin selanjutnya yaitu tentang karakteristik algoritma brute force. Algoritma brute force sebenarnya bukanlah algoritma yang cerdas dan magus atau bisa disebut efisien, karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar atau banyak dalam penyelesaiannya, dan tentu saja membutuhkan waktu yang berbanding lurus dengan jumlah langkah penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmampuannya itu. Tapi kalau mencari pola-pola dasar, keteraturan, atau trik-trik khusus, biasanya dapat membantu untuk menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih bagus lagi. Untuk persoalan-persoalan yang kecil, kesederhanaan brute force lebih diperhitungkan daripada ketidakmampuannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang bagus. Meskipun brute force bukan merupakan teknik pemecahan masalah yang bagus, namun teknik brute force dapat diterapkan pada sebagian besar persoalan. Di dalam algoritma brute force itu sendiri juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya antara lain, yang pertama, metode brute force dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Yang kedua, metode brute force sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, metode brute force menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, perkalian matriks. Yang keempat, metode brute force menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian n buah bilangan, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam tabel atau list. Kelemahannya yaitu, yang pertama, metode brute force jarang menghasilkan algoritma yang bagus. Yang kedua, beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Dan yang terakhir, tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Sekian penyampaian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Masroni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Koni Anwar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan ke poin selanjutnya, yaitu contoh algoritma brute force. Contoh algoritma brute force berdasarkan pernyataan persoalan, yaitu mencari elemen terbesar. Dengan contoh persoalan sebagai berikut. Diberikan sebuah senarai yang beranggotakan n buah bilangan bulat A1, A2, AN
Carilah elemen terbesar di dalam senarai tersebut. Algoritma brute force. Bandingkan setiap elemen senarai untuk menemukan elemen terbesar. Dengan prosedur cari elemen terbesar, input A1, A2, AN, titik 2, integer, output max, titik 2, integer. Mencari elemen terbesar di antara elemen A1, A2, AN, elemen terbesar akan disimpan di dalam max. Masukkan A1, A2, AN, keluaran max dengan deklarasi K sebagai integer. Algoritmanya sebagai berikut. Max sama dengan A1 for K sama dengan 2 to N do. If AK lebih besar dari max blend, max sama dengan AK. And if N for jumlah operasi perbandingan elemen N-1, kompleksitas waktu algoritma O dalam kurung N. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah penjelasan prototipe oleh Ilham Dwi Kurniawan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe yang sudah kami buat. Prototipe kami menerapkan dari salah satu kelebihan algoritma brute force yang sudah dijelaskan tadi sama Mbak Meli pada poin 4, yaitu metode brute force menghasilkan algoritma baku atau standar untuk tugas-tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian n buah bilangan dan menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam suatu bilangan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari aplikasi jalur angkot cepat. Yaitu pertama, kita buat terlebih dahulu grafnya, yaitu menentukan titik-titik node dan jalur yang dilalui. Yaitu kita menggunakan peta dari Kabupaten Wonosobo. Setelah itu kita beri nilai setiap node dan jalurnya. Untuk setiap node, yaitu ketika angkot berhenti, maka biasanya kan angkot tersebut mangkal. Jadi itu memerlukan waktu. Ketika di daerah tersebut ramai, maka waktu tunggu atau mangkalnya itu cepat. Dan ketika di daerah tersebut sepi, maka waktu tunggu atau mangkalnya itu biasanya lama kan. Makanya itu menyesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan. Untuk jalurnya kita prioritaskan dengan kecepatan angkot tersebut sampai ke kota yang lain untuk nilainya. Setelah semua nilai sudah diisikan ke dalam node dan jalurnya, maka selanjutnya kita menggunakan kelebihan dari algoritma brute force yang tadi, yaitu penjumlahan n bilangan, yaitu dengan menjumlahkan setiap jalur yang dilalui dari kecamatan asal ke kecamatan tujuan, yaitu dengan melewati kecamatan yang lain, dan itu dijumlahkan untuk semua jalur yang mungkin dilalui oleh angkot tersebut dengan melewati kecamatan yang berbeda-beda. Dan setelah dijumlahkan semua jalurnya, maka kita menuju ke percabangan, yaitu dengan membandingkan seluruh jalur yang dilalui tiap kecamatan yang berbeda-beda tersebut. Misalkan pertama, dibandingkan jalur pertama apakah lebih cepat dari jalur kedua, ketiga maupun keempat, dan dibandingkan seterusnya sampai ditemukan jalur yang tercepat menuju kecamatan tujuan. Setelah itu sistem akan menampilkan jalur tercepat beserta dengan waktu tempuhnya.
Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.